Assalamualaikum Bu Nurfadila. Waalaikumsalam. Sehat Bu hari ini? Alhamdulillah Sehat ya. Baik Bu, ini kan kita nih jumpa, tadi mau ya sedikit kita ngobrol-ngobrol mengenai apa yang akan kita pelajari besok ya. Besok kita kan akan melakukan observasi di kelas Bu. Baik, seperti yang sudah saya konfirmasikan ke Ibu mengenai RPP yang terbaru yang sudah saya paparkan ke Ibu kemarin, kira-kira nih Bu, untuk pertemuan kali ini harapan Ibu apa nih harapannya? Harapannya setelah mungkin kita berdiskusi, saya berdiskusi dengan Ibu Fitri, saya bisa mengajar dengan lebih baik, anak-anak didik saya bisa lebih aktif di dalam pembelajaran. Gitu Bu ya, jadi harapannya anak-anaknya ini harus aktif ya. Iya. Kira-kira nih Bu ya, besok Ibu mau menyampaikan materi apa nih? Besok materinya tentang bilangan bulat. Bilangan ya. Baik Bu, bisa Ibu mungkin Ibu sampaikan ke saya tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan itu apa? Jadi tujuan pembelajaran untuk besok ini siswa diharapkan besok yang pertama sekali mereka mampu untuk mengurutkan bilangan bulat, membandingkan bilangan bulat, kemudian mereka juga mampu untuk berperan aktif di dalam mengerjakan tugas kelompok nantinya, sehingga mereka memiliki keberanian untuk mempresentasi hasil kerja kelompoknya. Jadi seperti itu Bu ya. Jadi salah satunya adalah Ibu mau mereka aktif ya dalam belajar, kemudian mampu mengidentifikasi apa yang menjadi tujuan pembelajaran itu tadi itu ya. Baik Bu. Jadi setelah Ibu tadi menyampaikan tujuan pembelajaran, kira-kira nih Bu, area pengembangan yang akan Ibu capai itu apa saja Bu? Yang pertama sekali saya berharap materi yang akan saya ajarkan besok anak-anak bisa paham ya, bisa memahami dengan baik, kemudian siswa-siswanya bisa aktif, kemudian berani untuk maju ke depan, juga nantinya berani untuk mempresentasi hasil kerja kelompoknya. Oh ya, seperti itu Bu ya. Jadi setidaknya mereka ada jiwa berani ya presentasi itu. Karena sekarang kita lihat banyak ya siswanya yang kurang berani ya untuk maju ke depan. Oh ya, bagus itu Bu. Saya setuju itu. Baik. Kira-kira nih Bu, apa yang sudah Ibu persiapkan untuk besok kira-kira? Persiapan saya untuk besok tentunya pertama sekali saya sudah membuat rencana pelaksanaan pembelajaran besok. Kemudian saya sudah menyiapkan LKTD ya, mana nanti siswa akan menyelesaikan tugas yang ada di LKTD secara berkelompok. Kemudian saya juga sudah menyiapkan bahan untuk evaluasi siswa setelah pembelajaran berlangsung. Tapi seperti itu ya, nanti sudah semua ini udah siap nih kayaknya ya, sampai RPP-nya ya, dari mulai strategi, RPP, LKTD semua sudah ya. Mudah-mudahan besok tercapai apa yang akan Ibu lakukan dengan RPP Ibu itu. Baik, kira-kira nih Bu, ada tambahan tidak? Ada tidak tambahan lain misalnya apa dengan pembelajaran ini? Jadi pembelajaran yang biasanya terjadi ya ketika saya masuk kelas itu saya sering mendapati anak-anak itu kadang susah untuk diajak maju ke depan atau untuk presentasi seperti itu. Jadi pada pertemuan besok ini jadi saya akan berusaha membuat apakah LKPD-nya agar siswa-siswanya ini mau untuk maju ke depan ya. Jadi nanti di proses pembelajarannya nanti kita juga akan meminta siswa misalnya untuk menempel hasil kerjanya di papan tulis. Jadi siswanya kita ajak untuk mau maju ke depan gitu. Nanti permasalahan yang terkendala ketika biasanya Ibu mengajar itu di siswanya kurang aktif untuk mempresentasikan gitu ya. Berarti masih malu-malu gitu ya. Mungkin nanti akan terbiasa dengan sering-seringnya kita menyuruh dia. Baik, saya mau tanya lagi nih Bu, kira-kira Ibu apa yang sudah pernah Ibu lakukan untuk hal yang permasalahan itu?
yang sudah saya lakukan mungkin biasanya dengan menyusun sebuah apa ya istilahnya lembar kerja mereka, di mana nanti mengharuskan mereka memang untuk maju ke depan. Namun biasanya masih banyak kita temui anak-anak yang masih malu-malu atau menolak untuk maju ke depan. Masih butuh keberanian. Iya. Jadi mungkin pada pertemuan besok dengan bantuan Ibu Fitri nantinya ya tentunya kita akan berusaha membuat pembelajaran menjadi lebih aktif. Tapi Ibu bagus sekali Bu, apa yang sudah Ibu katakan tadi, berarti Ibu punya permasalahan anak-anak Ibu tadi itu masih kurang aktif untuk maju ke depan, belum berani ya, berarti harus disokong lagi gitu ya. Jadi kira-kira nih Bu, yang sudah pernah Ibu lakukan untuk hal itu apa Bu? Yang sudah pernah dilakukan, saya itu sudah menyusun lembar kerja peserta didik itu, misalnya dengan cara memberi mereka tugas yang mengharuskan mereka itu untuk maju ke depan. Tapi biasanya ini masih ada juga siswa yang belum berani. Kira-kira nih Bu ya, tadi sudah Ibu sampaikan bahwa masih ada siswa yang belum berani. Kira-kira nih rencana Ibu selanjutnya supaya siswa yang berani bagaimana? Mungkin kita bisa nanti mengajak siswa itu ke depan itu dia nggak sendiri, tapi boleh ditemani sama kawan sebangkunya dulu. Nah seperti itu, mungkin karena dengan sudah terbiasa maju ke depan, nanti dia akhirnya mau juga maju sendiri. Ya. Mungkin kalau boleh tahu nih Bu, kapan akan Ibu lakukan rencana Ibu ini? Rencana ini akan kita lakukan secepatnya ya. Ini insya Allah mungkin besok kita akan langsung melakukan rencana ini karena saya juga sudah mempersiapkan bahan-bahan. Ya, mudah-mudahan besok lancar Bu ya. Mungkin Ibu sedikit refleksikan apa yang sudah kita gambarkan tadi dari permasalahan Bu, bisa Ibu refleksikan kembali. Iya, jadi untuk besok, untuk perencanaan besok yang pertama sekali saya sudah menyiapkan OPD, sudah menyiapkan LKPD, juga lembar evaluasi peserta didik nantinya. Kemudian untuk tujuan pembelajaran berarti di sini nanti peserta didik akan kita dorong ya, akan kita istilahnya kita upayakan dia untuk mampu memahami materi tentang bilangan bulat, khususnya mengurutkan bilangan bulat serta membandingkan bilangan bulat. Nanti dengan bantuan LKPD mereka itu akan bekerja dalam kelompok, nantinya mereka akan mempresentasikan hasil kelompoknya. Nah seperti itu. Jadi dengan kegiatan ini kita harapkan nantinya siswa-siswa yang biasanya mungkin masih malu-malu untuk maju ke depan, kita bisa mendorong mereka agar mau untuk maju ke depan. Bagus sekali Bu rencana aksinya. Mudah-mudahan besok apa yang Ibu akan rencanakan ini tercapai dengan sukses Bu ya. Ya. Baik Bu, terima kasih ini atas waktunya, sudah bisa membersamai dengan saya ya. Saya pun Ibu pun sudah ini, bagaimana Bu perasaan Ibu kira-kira ini mengenai apa yang menjadi permasalahan Ibu sehari-hari? Iya, ini alhamdulillah juga saya sudah bisa berdiskusi sama Ibu Fitri, bertukar pikiran ya. Semoga nanti tujuan pembelajaran saya ini mungkin lebih mudah tercapai ya dengan saran masukan dari Ibu Fitri. Ibu kalau begitu terima kasih banyak Bu ya. Ya sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, adalah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai.
bilangan bulat? Hah? Iya, satu bilangan bulat. Iya, satu bilangan bulat. Satu bilangan bulat atau bukan? Bukan, kata kawannya. Nah, kita tulis. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya, nanti kita akan melihat mana saja nanti yang masuk ke dalam bilangan bulat. Kemudian kalian juga harus bisa membandingkan bilangan bulat tersebut. Jadi itu yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, sebelum kita lanjut ke proses pembelajaran kita selanjutnya, sekarang kita mau kasih. Kalau ibu minta pegang kepala, berarti kalian pegang kepala. Kalau ibu minta pegang hidung, berarti kalian pegang hidung. Tapi kalau ibu nggak minta, ibu cuma bilang pegang hidung, berarti jangan pegang. Nggak paham? Ibu minta pegang hidung, pegang mulut. Pegang kuping. Ibu minta pegang kepala. Pegang lutut. Ibu minta pegang pinggang. Ibu minta pegang perut. Pegang leher. Baik, tepuk tangan dulu kita semua. Jadi ibu mau sekarang kalian tuliskan apa yang kalian ingat tentang bilangan bulat di kertas mati atau di catatan kalian masing-masing. Ayo cepat dituliskan sedikit aja yang terlintas dalam pikiran kalian ketika mendengar bilangan bulat. Sedikit waktu untuk kalian tuliskan apa yang kalian masih ingat tentang bilangan bulat yang sudah pernah kalian pelajari. Ayo, siapa yang mau mengemukakan apa yang sudah dituliskan di catatannya? Yuk, siapa? Baik, kita dengarkan ya kawan kita yang akan. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan positif dan negatif. Baik, berikan tepuk tangan pendapatnya. Terima kasih ya ke depan untuk menempelkan di garis bilangan yang sudah ada di papan tulis. Oke, baik. Negatif 4. Positif. Negatif. Positif 1. Negatif 2. Oke, baik. Gantian sekarang kamu yang diangkat. Positif 2. Negatif 1. Negatif 3. Negatif 3. Negatif 2. Karena di pembelajaran kita selanjutnya, kita akan bekerja di dalam kelompok. Jadi kita akan membentuk kelompok berdasarkan dengan apa yang sudah kalian lihat tadi. Ini Ibu sudah menyiapkan kelompok kerja untuk dikerjakan bersama teman satu kelompok. Ya, nah, kita akan berdiskusi dengan teman satu kelompok untuk menjawab beberapa pertanyaan yang ada di
Sudah selesai? Sudah. Nah, sekarang Ibu akan meminta kelompok mana yang mau maju untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Ayo angkat tangan. Baik, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk diskusi kelompok kami, situasi yang pertama, suhu dalam kotak sekarang adalah 5 derajat di bawah nol. Bilangan bulatnya adalah negatif 5. Pegunungan Dieng letaknya 2000 meter di atas permukaan laut. Bilangan bulatnya adalah positif. Yang ketujuh, temperatur derajat di rumah saya adalah 2000 derajat di bawah. Bilangan bulatnya adalah negatif 2. Situasi ada 8, Bobby meminjam uang kepada ayahnya sebesar 5.000 rupiah. Bilangan bulatnya adalah positif 5.000. Jumlah penduduk satu kota per kilogram 2.500 orang tahun ini. Bilangan bulatnya adalah negatif 2.500. Suhu di dalam ruangan tersebut adalah 32 derajat. Bilangan bulatnya adalah positif 82. Karena waktu poin berusia cuma 1A berkurang 20. Bilangan bulatnya adalah negatif 20. Sekian hari ini singkatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan untuk kawan kita yang sudah baik. Nah, sekarang kegiatan selanjutnya adalah Ibu akan memberikan beberapa soal yang bisa kalian jawab secara individu ya. Setelah kita mengikuti proses pembelajaran pada hari ini ya, nah, sekarang waktunya kita menarik kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari tadi. Kira-kira apa kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari tadi? Nah, apa kesimpulannya? Apa kesimpulannya? Kesimpulannya, bilangan bulat itu terdiri dari bilangan positif, bilangan negatif, kemudian ada satu lagi apa? Ada nol. Satu lagi. Ya, bilangan bulat terdiri dari bilangan positif, bilangan negatif, dan nol. Ya, itu kesimpulan yang pertama. Terus kesimpulan yang kedua apa? Bilangan bulat positif letaknya di sebelah kanan nol. Bilangan negatif letaknya di sebelah kiri nol. Jadi itulah ya beberapa kesimpulan kita pada pembelajaran kali ini. Selanjutnya untuk tugas kalian, kalian boleh menuliskan kesimpulan itu dalam bentuk misalnya dalam bentuk ringkasan ya, boleh dibuat dalam bentuk poster dan nantinya akan dikumpulkan ketika kita selesai mempelajari hari ini. Bagaimana tanggapan kalian untuk pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan atau tidak menyenangkan? Atau tidak perlu kita buat yang seperti ini lagi? Bagaimana nak? Senang apa enggak? Apakah di pertemuan selanjutnya kita bisa meneruskan lagi seperti ini? Bisa. Kita maju ke depan, kita mempresentasi, boleh ya? Boleh. Senang ya hari ini? Nah, baik, tepuk tangan dulu untuk pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum Bu Nur Sabila. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, bagaimana perasaannya setelah Ibu melakukan pembelajaran kemarin? Alhamdulillah saya senang sekali sudah melaksanakan pembelajaran kemarin sesuai dengan rencana yang sudah saya buat sebelumnya sama Ibu ya. Setelah dibantu oleh Bu Fitri, jadi langkah-langkah apa yang harus saya lakukan, jadi saya sudah melaksanakan sesuai dengan perencanaan yang sudah saya. Jadi menurut Ibu ini udah sesuai Bu ya, dan berjalan lancar ya Bu ya. Baik Bu, jadi ini setelah kita kemarin melakukan menurut Ibu nih sudah melakukan pembelajaran kemarin, ada tidak kendala?
Jadi karena sebelumnya kita juga sudah sharing ya, kita sudah lihat biasanya kita banyak menemui anak-anak itu dia susah untuk belajar di depan, ya susah ketika presentasi. Jadi pada saat pembelajaran kemarin kita sudah merancang pembelajaran mungkin dengan bantuan Ibu Siti ya, kita sudah merancang pembelajaran yang baik. Jadi walaupun sudah banyak anak-anak yang mau ya, sudah banyak anak-anak yang mau maju ke depan untuk mempresentasikan. Kemudian kalau ada tugas-tugas di papan tulis mereka sudah mau maju ya menyelesaikan. Di samping itu ada juga anak-anak yang masih belum berani ada ya. Tapi persentasenya sudah kecil ya. Kalau pada pertemuan yang lalu-lalu mereka banyak, tapi sekarang sudah lebih banyak yang mau. Baik Bu. Mungkin rasa percaya diri siswanya itu masih ada yang kurang ya. Jadi kira-kira nih pendekatan yang akan dilakukan supaya siswa yang lebih sedikit itu tadi akan lebih percaya diri lagi. Ini kira-kira Ibu mau melakukan dari segi pendekatan itu gimana? Jadi mungkin beberapa siswa yang kita lihat memang mereka tidak mau maju ya. Jadi mungkin saya harus melakukan pendekatan individual ya. Bisa jadi di luar jam mengajar saya bisa ngobrol santai sama mereka ya. Kemudian melakukan pendekatan yang lebih intens sama mereka ya, sama yang siswa yang kelihatan percaya diri tersebut. Jadi melakukan beberapa strategi itu ya. Ya baik. Bagus sekali Bu. Saya yakin itu anak-anak mungkin dengan pendekatan langsung mereka rasa percaya dirinya itu akan lebih tumbuh lagi ya. Kemudian Bu, kira-kira nih strategi atau model pembelajaran yang sudah Ibu lakukan kemarin itu apa ada yang perlu dikembangkan lagi? Menurut saya mungkin itu tergantung dengan materi apa ya, materi apa yang akan kita ajarkan kalau itu model pembelajarannya. Jadi melakukan beberapa strategi itu ya. Ya baik. Bagus sekali Bu. Saya yakin itu anak-anak mungkin dengan pendekatan langsung mereka rasa percaya dirinya itu akan lebih tumbuh lagi ya. Kemudian Bu, kira-kira nih strategi atau model pembelajaran yang sudah Ibu lakukan kemarin itu apa ada yang perlu dikembangkan lagi? Menurut saya mungkin itu tergantung dengan materi apa ya, materi apa yang akan kita ajarkan kalau itu model pembelajarannya. Jadi kalau yang kemarin kita pakai discipline learning ya, mungkin untuk ke depannya bisa dengan PBL ya, pembelajaran masalah ya. Jadi tergantung materi apa mungkin. Berarti metode dan strategi yang sudah digunakan kemarin itu UDL ya? Yang kemarin yang discover ya. Berarti mungkin Ibu akan mencoba dengan yang lain. Kalau misalnya untuk materi selanjutnya ya, jadi tergantung materinya apa, jadi model pembelajarannya kita sesuaikan. Bagus sekali itu Bu. Nah, kira-kira nih Bu ya, pembelajaran yang sudah Ibu lakukan kemarin dengan tujuan pembelajarannya, dengan topik pembelajarannya juga. Nah, dari segi profil Pancasila nih, kira-kira pembelajaran yang Ibu harapkan itu yang bagaimana? Saya mengharapkan proses pembelajaran ya, siswa itu yang pertama dia harus mampu berpikir kritis gitu ya. Dia mampu berpikir kritis, mampu untuk menyelesaikan masalah. Di sini misalnya diberikan masalah yang berhubungan dengan materi yang sedang kita pelajari. Kemudian siswa juga mereka mampu nanti menghubungkan materi yang kita belajar itu dengan permasalahan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ketika Ibu selesai dari pembelajaran kemarin itu ada tidak kaitannya dengan hasil belajar siswa hari itu? Apa misalnya yang diberi tadi dari hasil pembelajaran siswa? Jadi di sini nanti siswa akan kita arahkan setelah pembelajaran mereka itu harus mampu membuat argumen sendiri dalam bentuk yang menarik. Bisa jadi dalam bentuk poster-poster ya, dan menampilkan gambar-gambar atau tulisan-tulisan yang menarik. Jadi siswa ini membuat produk lah ceritanya Bu ya. Ya.
Baik, kira-kira nih yang Ibu sudah sarankan kepada siswa kemarin itu produk yang bagaimana? Iya, jadi mereka bisa membuat nanti semacam poster. Bagus sekali Bu ya, bagus sekali. Silahkan Ibu tingkatkan lagi Bu ya. Mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan dari kita bersama dalam mencapai keberhasilan dalam pendidikan itu tercapai. Termasuk Ibu memotivasi siswa juga ya Bu ya. Baik Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan coaching hari ini Ibu? Alhamdulillah ya, saya sangat senang ya sudah di coaching ya sama Bu Fitri. Saya sudah banyak mendapatkan masukan-masukan ya, dan tentunya bisa saya gunakan untuk memperbaiki proses pembelajaran saya untuk kedepannya. Baik Bu, jadi Ibu juga merasa senang dan saya juga berterima kasih Ibu sudah mau saya coaching ya Bu ya, sudah bisa kita melihat bagaimana pembelajaran yang sudah dilakukan, dan saya juga bisa melihat bagaimana hasil dari saya memberi arahan kepada Ibu selama ini dalam pengelolaan dengan rekan sejawat ya. Baik Bu Nur Fadila, terima kasih untuk semuanya. Pada hari ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.